Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ayu Rahma Ilmiana, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Munawarman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra rempah. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara pemasok rempah-rempah terbesar di dunia. Bahkan, julukan Kepulauan Rempah sering dikaitkan dengan wilayah Indonesia. Akhirnya, muncullah pertanyaan, mengapa Indonesia itu begitu kaya dengan rempah-rempah? Yang pertama, kondisi geografis. Letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sangat membantu pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan rempah. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Yang ketiga, sejarah perdagangan. Sejak zaman dahulu, rempah-rempah Indonesia telah menjadi komoditas perdagangan yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa asing. Rempah-rempah dianggap sebagai simbol eksotisme, kekayaan, praktise, dan syarat dengan kesakralan di masa lalu. Ini kemudian yang menjadi cikal bakal komoditas ekonomi yang berdampak kepada kebudayaan masyarakat lama. Jadi tidak heran jika pada masa itu harga emas dan harga rempah-rempah itu sama. Asal-usul sastra rempah dimulai dari masa prakolonial. Pada masa ini rempah-rempah menjadi bagian dari diplomasi antar suku dan kerajaan di Nusantara. Jumlah kerajaan di Nusantara melakukan perdagangan rempah-rempah secara internasional. Pada tahun 1405 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanan melalui Nusantara dengan membawa porselen dan keramik-keramik untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Tidak hanya itu, pada abad ke-16, Sultan Banten turut melakukan ekspor lada melalui Malaka. Kemudian masa kolonial. Sekitar 3000 sebelum Masehi, bangsa Eropa diperkirakan telah menggunakan rempah-rempah tanpa tahu dari mana asalnya. Pada masa ini, fungsi rempah yang awalnya sebagai persembahan dan pajak berubah menjadi objek yang dieksploitasi, atau bisa dikatakan menjadi bahan untuk memperkaya badan usaha milik negara lain. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Eropa, terutama negara Belanda, merupakan implementasi dari keserakahan. Hal inilah yang memicu kemarahan dari penduduk pribumi atas perilaku Belanda dalam penguasaan perdagangan. Rempah-rempah menjadi wujud perlawanan pribumi terhadap keserakahan Belanda. Kumpulan puisi-puisi karya Mas Marco Kartodikromo pada tahun 1919 yang berjudul Syair Rempah-Rempah sebagai alat perekam sejarah bagaimana masyarakat kolonial ditindas untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian masa pasca kolonial. Semangat perlawanan rempah pada masa kolonial diteruskan oleh para wacana pasca kolonial di Indonesia. Rempah-rempah yang telah lama dilupakan kembali menarik perhatian luas dan diperjuangkan pada abad ke-21 melalui literasi publik. Terdapat dua faktor penting yang mendorong perkembangan ini. Yang pertama, keberhasilan negeri Tiongkok yang menjadikan bagian jalur sutra di wilayahnya sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pandemi COVID-19. Kepanikan global akibat wabah ini telah mendorong minat untuk memanfaatkan kekayaan rempah-rempah sebagai alternatif untuk menjaga imunitas tubuh. Sastra rempah dalam karya sastra. Contohnya ada cerita pendek
yang berjudul Sang Raja karya Iksana Banu. Kemudian ada puisi Perawi Rempah karya Ahmad Yulden Erwin dan puisi Sagu Ambon karya W.S. Rendra. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sastra rempah merupakan karya sastra yang di dalamnya menceritakan tentang rempah-rempah. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.